Assalamualaikum siswa sekalian. Berdoa mulai. Baik Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan Ananda cek terlebih dahulu kebersihan lokal kita. Ada tidak sampah di sekitar Ananda? Sekiranya masih ada sampah, silakan diambil, kemudian ditaruh di tempat yang telah disediakan. Sudah bersih? Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah bersih, berarti kita sudah siap untuk melakukan proses pembelajaran kita hari ini. Ada yang tidak hadir enggak? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Lengkap ya? Oke. Ada sebuah istilah mengatakan masa depan itu adalah untuk orang-orang yang mempergunakan waktunya sebaik mungkin untuk belajar. Artinya apa? Sukses itu selalu berbanding lurus dengan usaha Ananda hari ini. Makanya tidak bosan-bosannya Bapak menyampaikan kepada Ananda, bersungguh-sungguhlah Ananda belajar, karena yakin dan percayalah sukses itu adalah untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam belajar. Ananda siap untuk itu Ananda? Siap? Coba apa yang dengar ayat-ayatnya? And the best. Bisa berprestasi. Pegang teguh itu ya Anda ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan kepada seorang siswa untuk memimpin kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Baik Ananda masih ingat enggak pelajaran tentang minggu yang lewat? Masih? Nah, siapa yang masih ingat tolong angkat tangan apa materi kita kemarin? Silakan Reva. Tahara. Apa arti taharanya? Bersuci. Tahara artinya bersuci. Bersuci dari apa saja lingkup tahara tersebut? Ya Pak. Silakan Al-Farizi. Dari hadas dan najis Pak. Bersuci dari hadas dan najis. Oke, hadas itu ada berapa Nak? Silakan. Dua. Coba sebutkan. Hadas kecil dan hadas besar. Siapa yang tahu bagaimana cara mensucikan hadas besar dan cara mensucikan hadas kecil? Silakan. Saya Silakan Alwi. dibersihkan dengan cara mandi wajib. Oke. Hadas kecil dibersihkan dengan berwudu. Oke, berarti cara mensucikannya ada dua. Hadas besar kita sucikan dengan mandi wajib atau mandi junub. Kemudian hadas kecil disucikan dengan berwudu. Baik Ananda, untuk materi kita hari ini yaitunya berkenaan dengan sholat. Ananda tahu apa pengertian dari sholat? Ada yang tahu? Silakan Hanifah. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Secara istilah siapa yang bisa menyampaikan? Silakan Aini. Salat menurut istilah adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi sholat itu
merupakan suatu amalan yang berkenaan dengan perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun. Itu yang disebut dengan sholat. Nah, sebelum lebih lanjut kita mempelajari hal ini, ada tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada Ananda. Yang pertama adalah peserta didik mampu menelaah pengertian sholat baik secara bahasa ataupun secara istilah, juga menelaah dalil dan hukum tentang sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan sunnah-sunnah dalam sholat 5 waktu. Itu harapan kita, sasaran kita setelah kita mempelajari materi tentang sholat. Sebelumnya, Bapak ingin membagikan soal pintas kepada Anda terlebih dulu. Nanti silakan dikerjakan sesuai dengan pengetahuan Anda masing-masing. Untuk soal pintas, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya, nak? Bapak kasih waktu 10 menit ya. Bagaimana Anda sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah kita betulkan kembali ya. Harusnya sesuai. Baik, coba perhatikan semuanya Anda menghadap ke gambar depan. Coba Anda perhatikan video berikut ini. Silakan. Baik Ananda, tadi Ananda telah memperhatikan video yang telah tampil di hadapan ayah. Menurut Ananda, itu video tentang apa? Sholat. Video tentang sholat. Bisa enggak siapa yang bisa menceritakan tadi bagaimana gerakannya dari awal pemutaran video tersebut? Dimulai tadi dari apa, nak? Ini? Dimulai tadi dari niat. Siapa yang bisa membacakan sholat niat subuh? Siapa yang bisa membacakan niat sholat subuh? Ada yang bisa? Silakan Reva. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati Alhamdulillah ta'ala. Bagus, kita berikan tepuk tangan cepat. Itu merupakan niat sholat subuh. Sholat di dalam Islam itu ada berapa, nak? Ada berapa? Coba sebutkan siapa yang bisa angkat tangan. Silakan Amy. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Berarti secara sepintas Ananda sudah mulai mengenal dengan sholat 5 waktu. Untuk memantapkan pengetahuan Ananda tentang sholat 5 waktu, Bapak akan membagikan LKPD. Tapi sebelum itu, silakan Ananda terlebih dahulu membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Yang satu laki-laki berjajar ke belakang,
yang kelompok 2 juga, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Silakan untuk kelompok. Anda perhatikan semuanya ke depan ya. Bapak kasih petunjuk terlebih dahulu tentang soal-soal yang Anda selesaikan di dalam LKPD. Biar lebih jelas, di dalam menggambar 3 gambar itu ada 4 gambar yang Bapak tampilkan. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 khusus mengamati gambar yang pada nomor 1. Kelompok 2 juga amati gambar yang nomor 2. Kelompok 3 fokus pada gambar yang nomor 3. Kelompok 4 juga demikian. Fokus saja mengamati gambar yang nomor 4. Kalian gali informasi sebanyak mungkin berkenaan dengan gambar tersebut. Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan. Nanti perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan Ananda, 20 menit dari sekarang. Sudah siap Ananda? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, berarti Ananda per kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Bagi kelompok lain yang nantinya ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada kelompok yang berada di depan. Kelompok 1 dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil pengamatan gambar 1 dari kelompok 1. Gambar tersebut adalah gambar seseorang yang sedang melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah pengucapan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan ketika memulai sholat. Takbiratul ihram merupakan rukun sholat yang tidak boleh terlewatkan. Adapun cara melakukan takbiratul ihram adalah sebagai berikut. 1. Posisi badan. A. Posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk kecuali memang dalam keadaan sakit. B. Tangan dapat di samping badan. C. Kaki diregangkan sebelah kuku. D. Semua ujung jari kaki menghadap kiblat. E. Pandangan lurus menghadap ujung. F. Posisi badan menghadap kiblat. 2. Cara mengangkat. A. Berdiri sejajar dengan bahu atau ujung jari sejajar dengan lingkar. B. Telapak tangan menghadap kiblat. Tidak menghadap ke atas atau ke samping. C. Dengan diregangkan dari ketiak. Sunnah bagi pria. Bagi perempuan disunahkan merapatkan ketiak, namun boleh juga diregangkan. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya ya? Dari kelompok lain? Silakan kelompok 4 bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram umumnya dianjurkan, tidaklah wajib. Dengan kata lain sunnah hukumnya. Baik ketika takbiratul ihram usai dilakukan. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita minta kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2.
gambar orang yang sedang rukuk merupakan sholat. Cara melakukannya yaitu dengan cara menundukkan badan dan meletakkan tangan lutut sehingga punggung sejajar dengan kepala dan kanan diarahkan ke tempat dan diikuti dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Artinya menguji Rabbu yang maha agung dan maha suci 3 kali. Adapun manfaat rukuk berdasarkan medis adalah menjaga pendekatan tulang ekor dengan tulang belakang, memperlancar sirkulasi darah dan jantung yang tubuh, menghindarkan diri dari berbagai penyakit pernafasan. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya silakan. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain untuk kelompok 2? Saya Pak, Silakan kelompok 1. kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan bagaimana cara melakukan rukuk bagi orang yang sholat duduk. Yaitu dengan cara menundukkan badan ke depan kemudian membaca bacaan rukuk sebagaimana halnya melakukan salat seperti biasa. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Kita lanjut kepada kelompok 3. Silakan Anda bacakan hasil diskusi yang ada di kelas. Baiklah, saya dan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Gambar 3 merupakan gambar seorang rukun salat akhir. Saat akhir merupakan rukun salat yang harus dipenuhi. Cara tutup salat akhir dinamakan dengan rukun bawah, yaitu kiri kanan silang sisi sebelah kanan dan letakkannya di bawah kaki kanan. Sedangkan telapak kaki kanan diletakkan dan lainnya diletakkan di lantai. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah menyaksikan cara rukun bawah, yaitu beliau meletakkan pinggulnya ke tanah, membebaskan pada pinggul kirinya dan menjulurkan setengah telapak kaki kiri dari bawah ke atas kaki kanan. Adapun bacaan tasawuf yaitu dimulai dari At-Tahiyatul Warahmatu Salawatu Alaihi sampai ke Al-Munah Inaka Al-Hamidul Majid. 5 duduk tawafuk pada sajud akhir dijauh dari segi kesehatan yaitu dapat menghindari dari penyakit pasien yang sering dialami wanita yang hamil. Kemudian duduk tawafuk yang dapat mempermudah membuang air kecil. Oke, baik. Itu hasil diskusi dari kelompok 3. Ada yang bertanya Anda? Silakan. Silakan kelompok 2. Pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskanlah perbedaan tasawuf awal dengan duduk tawafuk. Jawabannya duduk tawafuk awal disebut dengan duduk bebas, yaitu duduk dan malah kaki kiri meletakkan kedua kaki atas tanah, menegakkan kaki kanan dan menghadap punggung dari ke arah depan. Sementara duduk tasawuf akhir disebut dengan duduk tawafuk, yaitu dengan meletakkan pinggul di tanah, membentangkan punggung kiri dan menjulurkan setengah telapak kaki kiri di bawah ke atas kaki kanan. Oke, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan bacakan hasil diskusinya. Telapak tangan berdua lutut dan kedua ujung kaki menembak sujud. Caranya, 1. Ketika menunggu sujud boleh mendahulukan lutut menyentuh lantai pertama kaki sebelum kedua telapak tangan ataupun sebaliknya. Baik, ada yang ingin bertanya sama kelompok 4? Nah? Silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 jelaskan apakah ada perbedaan sujud laki-laki dengan sujud perempuan, karena saya pernah membaca sujud laki-laki tangan direndahkan sementara perempuan dirapatkan. Jawabannya, pengetahuan kami sujud laki-laki sama dengan perempuan tidak ada perbedaannya. Dapat penjelasan tangan perempuan dirapatkan. Nah, sekarang Bapak minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari pengajian kita pada siang hari ini. 1. Pengertian sholat. 1. Secara bahasa, sholat artinya doa dan amal. Secara istilah, sholat adalah amal ibadah yang terdiri
tadi telah menyimpulkan dengan sangat baik pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Bapak ingin tanya kepada Ananda, bagaimana pendapat Ananda tentang pembelajaran kita hari ini? Senang. Betul senang? Suka dengan tampilan video yang di awal tadi? Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini itu bisa memantik semangat Ananda untuk semakin lebih baik dalam proses pembelajaran berikutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membagikan soal post-test kepada Ananda terlebih dulu. Silakan dijawab dengan sebaik mungkin. Ini untuk mengukur tingkat kemampuan Ananda, keberhasilan Ananda dalam proses pembelajaran kita hari ini. Silakan isi. Baik, Ananda, soal post-test telah Ananda kerjakan. Mudah-mudahan nanti akan menampakkan hasil yang sangat memuaskan. Nanti akan dirasa setelah Bapak periksa. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, minggu depan kita akan mempelajari materi yaitunya sholat berjamaah. Nanti Bapak tekankan kepada seluruh Ananda, silakan dibaca di rumah materi tersebut sebagai bentuk persiapan kita dalam mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Sebelum kita sudahi, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah.